Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selanjutnya saya akan teruskan tutorial analisis regresi linear sederhana dengan pendekatan matrik. Kali ini kita menghitung jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total, serta menyusun tabel ramalan regresi. Mari kita mulai. Pertama kita buka modul ya. Terakhir kita kan sudah mendapatkan B0 dan B1 di latihan 2 ya, di latihan di pertemuan 2. Kita sudah mendapatkan B0 dan B1. Ini saya akan lanjutkan caranya mengikut modul, penjelasan dari modul ini ya. Tapi adik-adik bisa lanjutkan pekerjaan yang di tugas 2 tempo hari. Baik, kita dapatkan Y hat atau persamaan ramalan sama dengan 1,017 plus 0,934 X1. Selanjutnya hitung Y hat atau Y taksiran dengan mensubstitusikan variabel X ke dalam persamaan ramalan. Variabel X1 ini maksudnya ya, variabel X1 ke persamaan ramalan. Kemudian hitung nilai residual atau standardized residual dengan langkah-langkah berikut ini. Baik, kita caranya pertama ini kita harus tahu ya nilai X sama nilai Y nya kemarin. Kita masukkan ke Excel. Ini cara cepat saja yang saya ajarkan. Masukkan ke Excel. Ini ya, kita lihat contoh di awal bunyinya seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Ini X sama Y nya kan kayak gini. Nah, kita copy ya, supaya kita bisa menghitung ini, supaya bisa menghitung tabel ini. Copy tadi di sini, copy paste ya di sini ya. Ntar kok ada perbedaan di situ ya. Oh ya, kayaknya ini tadi saya copy terpotong ya. Berarti di sini ada terpotong. Ini 5 ya. Oke. Baik, ini kita udah dapatkan soal X dan Y-nya. Ingat rumus tadi kan, rumus persamaan Y hat atau model taksiran nih kita masukkan, kemudian kita substitusikan. Nah, di sini kita buat Y hat sama dengan itu 1,017, kemudian kita tanda tambah, kemudian 0,934 X ya. Oke. Sekarang kita ingin nulis Y hat di sini. Y hat-nya, Y ramalannya seperti apa sih? Gitu ya. Y hat. Nah, karena di Excel ini tidak bisa membuat notasi matematika seperti ini ya. Nah, mungkin saya copy saja lah. Ya. Copy, pindahkan sini. Kita lihat ya, bisa dengan cara di copy. Ya. Nah, kita akan masukkan dengan rumus ini ya, rumus ini menggunakan metode substitusi. Kita hitung sama dengan 1,017 berarti ini ya, 1,017, atau kita langsung tulis saja 1,017 ditambah 0,934 dikali X1 nya ini ya, X nya, X yang pertama ini ya. Hasilnya segitu. Kemudian selanjutnya rumusnya di copy saja karena akan otomatis dia menghitung. Nah, oke, sudah dapat. Kita bandingkan dengan hasil perhitungan di modul, ya. Nah, sama ya kan? Di sini terakhir 7, sekian. Akhirnya adalah 7,5948.
Ini persoalan perbedaan koma sedikit tidak ada masalah. Kalau ingin presisi, ingin sesuai dengan hasil dari aplikasi seperti Excel atau aplikasi lainnya, upayakan pembulatan itu 5 angka di belakang koma. 5 angka di belakang koma. Nah, cuma saya karena mengambil dari nilai pembulatan ini sudah dibulatkan di sini. Sebentar. Ya, di sininya sudah dibulatkan. Karena ini sudah dibulatkan, maka hasilnya tidak akan sama kecuali pembulatannya ini 5 angka di belakang koma, ya. Oke. Selanjutnya kita hitung EI. Ini ada kekeliruan di sini. Ini bukan JKG ya, tapi EI saja. EI rumusnya Y min Y hat. Oke. Nah, jadi perhitungan kita ini namanya EI atau residual. Selanjutnya ini tulis EI ya. Ini berarti jumlah EI, sigma EI. Kemudian selanjutnya kita menghitung kuadrat regresi KR. Rumus KR adalah Y hat min Y bar pangkat 2. Y bar sama dengan rata-rata ya. Y bar. Bagaimana mencari rumus mencari nilai rata-rata? Kita nyalakan papan tulis dulu. Cari nilai rata-rata sebagaimana pernah dipelajari di metode statistik sebelumnya. Cara mencari rata-rata, rumusnya misalnya X bar ya. X bar berarti rata-rata X sama dengan sigma dari XI per N. Nah, kalau Y bar berarti rata-rata dari Y sama dengan sigma dari YI per N. Nah, kita lihat di sini adik-adik, kita lihat ya, YI-nya ini belum kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu sama dengan sum, jumlahkan. Ntar sekarang kita hitung rata-ratanya. 22 dibagi 5 berarti rata-rata Y sama dengan rata-rata Y sama dengan, nah ini dibagi 5, N-nya 5, 4,4 berarti sama dengan 22 dibagi 5 sama dengan 4,4 ya. Oke, dapat nilainya. Sekarang kita menghitung KR tadi, kuadrat regresi. Kita kembali ke modul kuadrat regresi. Nah, ini di sini abaikan sigmanya ya dan kuadratnya. Oh ya, abaikan sigmanya, kuadratnya tetap dipakai. Y hat min Y bar kuadrat. Nah, berarti Y hat min Y bar kuadrat. Berarti ini Y hat ya, Y hatnya adalah 2,8 Y hat-nya adalah 2,885 dikurang dengan Y bar. Y barnya 4,4. Kemudian kita harus dikurung ini, baru bisa dikuadratkan. Nah, dikurung kemudian dikuadratkan. Kuadratkan, enter. Hasilnya adalah ini. Sekarang dijumlahkan. Jumlahnya tinggal tarik saja ini ya. Nah, ini namanya adalah JKR, jumlah dari kuadrat regresi. Oke, kita lihat hasilnya sama apa tidak? 20,484. Nah, sama apa tidak? Ya, sama, beda sedikit karena ini persoalan pembulatan. Kemudian kuadrat galat. Nah, kita menghitung jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat kita tulis KG saja di bawah. Sigmanya itu namanya jumlah kuadrat galat. Rumusnya kita lihat rumus kuadrat galat di sini. Y min Y topi pangkat 2
sama dengan Y min Y topi pangkat 2 berarti EI. Kenapa EI? Karena EI tadi itu kan Y dikurang Y topi, tinggal kita kuadratkan saja, ya kan? Jadi rumusnya, mengapa kita ngambil dari EI? Karena EI sama dengan Y dikurang Y hat. Nah, oke. Sementara kita sekarang hanya menghitung kuadratnya, ya, KR kuadrat KG kuadrat galat. KG kuadrat galat berarti kan sama dengan Y min Y topi, kan, dikuadratkan, ya kan? Kalau jumlah kuadrat galat berarti sama dengan sigma dari Y min Y topi kuadrat. Oke, ya, kita dapatkan seperti itu. Sekarang kita hitung. Ini berarti jumlahnya, ya, betul ya. Nah, kita samakan pembulatannya 3 angka belakang koma. Sebaiknya adik-adik menggunakan pembulatan 5 angka di belakang koma supaya hasilnya persis sama dengan software. Ini namanya JKG. Oke, sudah dapat JKG. Selanjutnya kita menghitung JKT, Y min Y bar kuadrat. Y min Y bar kuadrat. Y-nya ini, Y barnya 4,4 dikuadratkan. JKT sama dengan buka kurung Y min 4,4 pangkat 2, payung 2. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan, tarik saja jumlah dari sampingnya. Oke, ini namanya JKT, jumlah kuadrat total. JKT, ya, tadi saya ulangi rumusnya. JKT itu sama dengan sigma dari Y min Y bar dikuadratkan. Berarti KT kuadrat totalnya sama dengan Y, ya, min Y bar kuadrat. Oke, saya rasa clear ya, gampang itu. Kemudian kita lanjutkan, ya, ini untuk ke leverage value-nya dan lain sebagainya bisa diabaikan saja karena perhitungan matriknya cukup jelimet. Nanti adik-adiknya puyeng. Kita yang penting saja, karena dari sampai JKT ini udah bisa kita hitung regresinya dengan baik, ya, walaupun tidak lengkap seperti kita pembelajaran manual. Ini kan online, agak perlu penjelasan lebih detail kalau kita ingin menghitung itu. Sekarang kita melakukan uji kebaikan model. Ini namanya tabel ramalan, ya, tadi ini tabel ramalan. Sekarang kita menghitung bagaimana sih cara membuat kebaikan model itu menghasilkan koefisien determinasi. Nah, caranya lihat rumus. Koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat sama dengan JKR dibagi JKT. Nah, atau 1 min sigma EI kuadrat min sigma Y I kuadrat. JKR per JKT saja kita hitung, ya. R square, nah, kita buat R square sama dengan JKR ini, ya, JKR-nya 20,241 dibagi dengan 21,2. Oke, 0,947 kita kasih tanda. Sekarang kita menghitung R tanpa square, ya. Berarti kan akarnya. Kita cari akarnya, kebalikan dari kuadrat kan akar, sama dengan SQRT square root. Akar kuadrat, ya, kalau di Excel itu SQRT atau square root. Square root dari 0,94764. Nah, square root dari 0,95474
954764, enter. Nah, ini berarti R-nya atau korelasi multipelnya. Sedangkan ini ada koefisien determinasi atau besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Baik, saya rasa itu yang kita bisa buatkan tutorial pada hari ini ya. Sekarang kita bandingkan apa perhitungan kita ini betul apa tidak dari tabel ramalan ya, dari ini dan ini. Kita akan buktikan R² dan tabel ramalannya. Saya kasih tanda. Kita akan buktikan ini, kemudian kita akan buktikan ini. Nah, jalankan pakai Excel saja. Klik data analysis, kemudian pilih regression. Oke. Kemudian masukkan variabel Y-nya, blok begini, tanpa jumlahnya jangan diikut sertakan. Kemudian input rank X-nya ya, variabel X-nya, kemudian kembali klik label, confidence interval 95%, biarkan saja. Kemudian jangan lupa di sini kita klik residual standardize gini ya. Kemudian output ranknya kita simpan di sini. Oke. Ya. Sekarang kita lihat multiple R-nya ini. R² sebesar 0,966249. Oh ya, agak beda sedikit. Ini perbedaan ini akibat pembulatan, tidak usah terlalu dihiraukan jika sudah mendekati ya. Ini kan kalau kita bulatkan juga hasilnya tidak akan terlalu jauh beda. Coba kita lihat hasil di sini. Ya. Di sini kan kalau di modul itu kan R²-nya 20, JKR-nya 20,484. Sementara kita 20,241 ya. Jadi akar perbedaannya di situ. Jadi di R²-nya begitu. Nah, kemudian di totalnya sama, di sini totalnya. Nah, jadi hasil dari R kuadratnya 0,966. Nih. Ya sama R²-nya ya seharusnya. Square JKR dibagi JKT 0,966. Tapi kita berbeda karena di sini kita dapatkan JKR-nya 20,241. Kita lihat di sini. Ya. Nah, kita bandingkan nilainya 2,2 KR 2,2603. Kemudian 31786 0,31 ya, agak beda dikit ya. Atau kalau tidak puas kita hitung ulang saja di KR-nya. Rumus KR tadi kita cek KR Y hat Y bar kuadrat. Oke. KR sama dengan Y hat min Y bar kuadrat. KR sama dengan Y hat. Y hat-nya sama dengan ini dikurang dengan Y bar-nya sama dengan ini 4,4. Harus dikasih diapit dengan tanda kurung supaya bisa dikuadratkan. Kita hitung ulang. Oke. Kayaknya tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan ya. Mungkin di sini pembulatan di sini sebelumnya ya, di perhitungan modul itu agak berbeda sedikit ya. 017 ya. Mungkin ini saya menghitung tabel ramalan berdasarkan data di regresi, bukan data di modul sebelumnya itu ya, sehingga ada selisih sedikit, tapi tidak ada masalah. Yang penting kita langkah-langkahnya paham. Dan jika adik-adik ingin aman, tadi pembulatannya harus 5 angka di belakang koma. Oke, kemudian untuk tabel ramalan di sini ya, ini ya. Ini tabel ramalannya, adik-adik. Kita bandingkan saja ke sini. Nah, lihat predicted Y, berarti ramalan Y 2,889, beda sedikit, itu terkait pembulatan tadi ya. 3, 5, 7, 5 dan seterusnya. Ya,
gesernya kurang lebih ini EI nya 0,103.448, kita 0,115, berarti secara umum sudah sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.